Oke, lu pasti pernah ngalamin yang namanya stres, yang namanya depresi, yang stres berujung depresi. Ya, gue juga sempat ngerasain itu dan gue nggak pengen inget-inget masa-masa itu. Karena ketika kita nginget-nginget masa-masa kita stres, kita depresi, ya mungkin bisa stres lagi ya. Oke, tapi gini, lu tahu gak stres itu terjadi karena apa gitu? Stres itu apa gitu? Nah, stres dalam ilmu psikologi itu adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang itu menyesuaikan diri. Nah, di sini kita garis bawahi bahwa yang namanya emosi itu bukan marah-marah, bukan. Emosi itu sedih iya, bahagia iya, terus murung iya, ya termasuk marah-marah itu tadi. Itu disebut emosi. Itu yang harus teman-teman garis bawahi. Stres itu bisa menjadi baik, bisa juga menjadi buruk. Menjadi baik jika itu membuat teman-teman itu merasa terpacu adrenalinnya, merasa bahagia gitu. Tapi stres juga bisa berdampak buruk jika membuat diri kita itu marah, tegang, bingung, cemas, terus merasa bersalah dan kewalahan. Nah, ini banyak lah yang sudah mengalami hal-hal semacam ini ya. Mungkin teman-teman juga saat ini kondisinya bisa jadi stres, bisa jadi depresi, ya. Tapi gimana sih? Aku sebenarnya nggak mau bahas tentang masalah-masalah kayak gini, karena uh, itu bisa mengingatkan ya diriku sendiri, gue sendiri tentang ya masa-masa dulu lah, ketika gue stres dulu. Oke, tapi di sini ada sesuatu ilmu yang gue temuin yang ya baru aja gue pelajarin dan itu bagus sih buat temen-temen yang dalam masa penyembuhan stres mungkin ya. Gue juga masih belajar ini, yaitu adalah stoikisme. Nah, apa sih stoikisme itu? Stoikisme ini adalah suatu ilmu filsafat Stoa, ilmu teras. Itu dibawakan oleh Zeno dari Citium pada awal abad ke-3 sebelum Masehi. Ini Stoikisme ini ilmu filsafat ya teman-teman. Nah, banyak tokoh-tokoh yang terkenal mulai dari budak yaitu bukan Seneca. Seneca itu penasehat hukum, penasehat kaisar. Mulai dari budak ya, mulai dari budak sampai kaisar itu bisa menjadi tokoh seorang stoikisme di masa lalu. Contohnya adalah Epictetus. Ini terkenal nih, Epictetus seorang budak yang menjadi guru mungkin dari filosofi ini. Dan seorang kaisar yaitu Marcus Aurelius. Oke, prinsip dari ajaran stoikisme ini adalah dikotomi kendali. Jadi dikotomi kendali ini dibagi menjadi dua dimensi ya. Nah, yang pertama itu ada dimensi internal dan dimensi eksternal. Dimensi internal itu adalah sesuatu yang berada dalam kendali lu, berada dalam kendali kita pokoknya sepenuhnya. Sedangkan dimensi eksternal itu di luar kendali kita, dari lingkungan biasanya. Dimensi internal itu contohnya adalah kesungguh-sungguhan kita, kayak etos kerja kita, uh, keputusan-keputusan kita yang kita ambil gitu. Itu dimensi internal. Sedangkan dimensi eksternal itu banyak macamnya. Pendapat orang-orang terhadap kita, komentar-komentar mau baik baik itu ba, apa ya? Baik itu buruk maupun baik. Itu
dimensi internal yang eksternal yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, stoikisme ini mengajarkan kita untuk belajar mengendalikan dan fokus untuk mengendalikan dimensi internal kita. Kita fokus untuk mengendalikan dimensi itu. Kita nggak perlu fokus tentang dimensi eksternal. Cukup dimensi internal aja yang bisa kita kendalikan. Stoikisme ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati itu berasal dari hal-hal yang dapat kita kendalikan. Contohnya, kalau lu mau bikin film, lu sudah ngerancang nih, oh ini nanti aktornya ini, alat-alatnya ini, dan pandangan lu hasilnya bakal begini. Dan ketika film itu jadi dan sesuai dengan apa yang lu ekspektasikan, ya lu udah cukup menerapkan filosofi ini. Tapi ketika lu baru bahagia, merasa bahagia ketika film lu jadi dan lu menunggu komentar-komentar orang, ya lu gak akan pernah mencapai kebahagiaan sejati lu. Nah, stres itu timbul dari luar itu. Dari ketika lu mengharapkan sesuatu yang berasal dari luar, yang gak sesuai dengan ekspektasi lu. Ekspektasi lu yang sudah lu tetapin itu misal ada di standar dari 1 sampai 10, ekspektasi lu adalah di angka 5. Ketika lu mengharapkan dari luar dan itu nggak sesuai ekspektasi lu, ya lu nggak akan mencapai kebahagiaan itu. Contoh lagi nih, di dalam dunia bisnis itu ada yang namanya, lu pasti udah pernah dengar, bisnis itu pasti rugi, resikonya sukses. Itu kemungkinan adalah salah satu penerapan filosofi stoikisme ini. Nah, lu udah berekspektasi bahwa bisnis itu pasti gagal. Tapi ketika lu gagal beneran, ya lu nggak akan kecewa gitu. Karena ekspektasinya itu emang bisnis itu gagal. Tapi ketika lu sukses dalam berbisnis, itu bakal membuat diri lu bahagia berkali-kali lipat gitu. Nah, apakah stoikisme ini terus mengajarkan kita untuk apatis? Enggak. Stoikisme nggak mengajarkan kita untuk apatis. Tapi lebih ke realistis dalam mengambil keputusan-keputusan gitu. Kita harus realistis. Prinsip-prinsip atau inti-inti dari ajaran stoikisme ini percaya bahwa emosi negatif yang menghancurkan manusia dihasilkan dari keputusan yang salah. Dan bahwa seorang sofis, yaitu orang yang memiliki kesempurnaan moral dan intelektual, tidak akan pernah mengalami emosi-emosi yang merusak kebahagiaan. Misalnya marah berlebihan, panik berlebihan, sedih berlebihan, dan sebagainya. Nah, seorang stoik, menurut Epictetus nih ya, kata-katanya Epictetus, hendaknya tidak banyak bicara mengenai hal-hal besar atau ide-ide besar kepada orang-orang awam, melainkan bertindak selaras dengan apa yang dipikirkannya tentang kebaikan. Itu mungkin beberapa yang harus teman-teman ketahui tentang stoikisme, filosofi stoikisme, filosofi teras. Ini aku juga lagi belajar bagaimana mengelola stres dengan menerapkan ajaran-ajaran stoikisme, filsafat kuno. Dan ini nggak bertentangan kok dengan ajaran Islam yang agama gua, yang saat ini agama gua anut kan. Itu selaras dan nggak bertentangan sama sekali. Oke, mungkin itu aja.